Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Al-Mu'minun rahimakumullah. Ada hadis yang paling populer meriwayatkan tentang kisah Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar itu dijadikan sebagai acuan bahwa ada kualitas ibadah yang lebih baik dari 1000 bulan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan, menceritakan kepada para sahabat bahwa dulu kala di zaman Bani Israel ada seorang yang sangat soleh, bahkan satu kaul menyebut itu seorang nabi, namanya Sam'un al-Ghazi. Sam'un al-Ghazi orang Gaza. Al-Ghazi itu orang Gaza. Kalau orang Ranca Ekek, Al-Ranca Ekeki. Karena orang Gaza, Al-Ghazi. Namanya Sam'un. Yang di film itu disebutnya Samson. Seorang Sam'un al-Ghazi itu seorang yang diberikan karunia, karomah oleh Allah. Kalau dia wali sebutnya karomah, dengan kekuatan kesaktian yang luar biasa. Lalu ternyata oleh raja penguasa kafir saat itu, Sam'un al-Ghazi dianggap sebagai ancaman. Kenapa? Karena Sam'un al-Ghazi senantiasa menyerukan untuk beribadah, menyembah hanya kepada Allah. Siapapun yang tidak bertauhid dilawan. Jadi Sam'un al-Ghazi itu seperti EPI-nya, galak sekali. Sampai akhirnya raja menginginkan agar Sam'un al-Ghazi dilumpuhkan. Dan satu-satunya yang tahu kelemahan Sam'un al-Ghazi yaitu istrinya. Diajaklah istrinya untuk sekongkol dengan raja, diiming-imingi hadiah. Kalau bisa membocorkan apa kelemahan suaminya, diberi hadiah yang besar. Dan ternyata memang istrinya tahu dari Sam'un al-Ghazi-nya sendiri bahwa kelemahan suaminya dari rambutnya. Kalau rambutnya dipotong, maka kesaktiannya sirna. Pada saat tidur, pada saat Sam'un al-Ghazi tidur, diikat sama istrinya, dipotong rambutnya. Ini mirip dengan cerita-cerita dan film-film yang ada di kita. Misalnya kisah di film Sunan Gunung Jati itu ada seorang pria yang sakti, kemudian rambutnya dipotong pakai tangannya Sunan Gunung Jati. Lalu setelah dipotong rambut Sam'un al-Ghazi saat tidur, barulah kesaktian Sam'un al-Ghazi betul-betul hilang. Setelah lemah, dibawa ke raja, disiksa. Setelah disiksa, tidak main-main. Sama raja saat itu, dipotong tangan kanan, tangan kirinya, kaki kanan, kaki kirinya, dicongkel matanya, diikat di kayu di tengah padang pasir, dijemur sampai selemah-lemahnya. Pada saat titik kritis, berdoa Sam'un al-Ghazi, berserah diri kepada Allah. Tetap saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, bertauhid kepada Allah. Lalu malaikat turun menawarkan bantuan. Apa yang engkau inginkan? Allah mengutusku, kata malaikat. Apa kata Sam'un al-Ghazi? Aku ingin kembali seluruh tangan dan kakiku, anggota tubuhku kembali, dan kesaktianku kembali. Sigana eta ajian Pancasona tidinya.
Dan Allah takdirkan kembali lagi itu tangan, kaki, mata kembali lagi dan kesaktiannya pulih. Semua diperangi sampai akhirnya termasuk kerajanya luluh lantak, hancur seperti Israel sekarang, luluh lantak. Setelah itu, setelah mendapatkan kemenangan, Sam'un al-Ghazi berdiam diri. Kalau sekarang di masjid, berdiam diri 1000 bulan sampai meninggalnya, sampai wafatnya. Dan itu pengabdian, penghambaan yang luar biasa. Sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bisakah kami beribadah seperti Sam'un al-Ghazi?" Turunlah ayat, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr." Sesungguhnya Al-Quran diturunkan malam Qadar. Dan apa malam Qadar itu? Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadri, malam Qadar itu khairum min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Khairum min alfi syahri, lebih baik kualitas ibadahnya daripada 1000 bulan, lebih baik daripada ibadahnya Sam'un al-Ghazi. Maka kata Rasul, carilah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Caranya bagaimana? Sama seperti Sam'un al-Ghazi. Caranya berdiam diri di masjid, namanya i'tikaf. Dan i'tikaf itu tidak harus di malam Qadar atau di 10 hari malam terakhir. Sekarang pun kita bisa niatkan untuk i'tikaf pada saat tidak sedang melaksanakan sholat. Berdiam diri di masjid, bukan ngoprek HP, tapi niat betul-betul i'tikaf itu menyerahkan diri, lalu menanggalkan seluruh kehidupan dunia, meninggalkan seluruh kehidupan duniawi, fokus ingin berduaan dengan Allah. Niat, nawaitu an a'takifa fi hadal masjid lillahi ta'ala. Jadi kalaupun tidak sholat di malam Lailatul Qadar, tidak membaca Al-Quran, hanya berdiam diri, berzikir atau berdiskusi masalah agama, itu sudah bagian dari i'tikaf. Tidak harus terbebani i'tikaf, ya tinggal berdiam diri saja di masjid. Inginnya menyendiri, masing-masing menyendiri. Sama seperti jemaah haji itu wukuf di Arafah. Wukuf itu artinya diam, berdiam, berhenti dari seluruh aktivitas duniawi, fokus ingin berduaan saja, bermesraan dengan Allah. Itu i'tikaf. Maka hentikan seluruh aktivitas-aktivitas duniawi, kemudian tinggalkan seluruh pikiran-pikiran duniawi, fokus untuk hanya ingin mendekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasilitasnya yang diajarkan oleh Rasulullah yaitu i'tikaf. Jadi hanya berdiam diri itu nilai pahalanya besar. Di bulan yang lain selain Ramadan saja nilai pahalanya besar, apalagi di bulan suci Ramadan. Maka boleh jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu bukan hanya bangun malam. Karena banyak yang bangun malam, ada yang di pasar, ada yang di mana, jam 1 malam bahkan mungkin 24 jam. Tapi orang yang berdiam diri di masjid itu kualitasnya berbeda. Karena diniatkan dia ingin bermesraan, berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.